Hai guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini aku bakal jelasin perbedaan antara Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate. Dua aplikasi ini sekarang lagi viral banget ya. Ada yang bilang katanya TikTok Shop itu lebih menjanjikan. Tapi ada yang bilang juga enggak, Shopee juga menjanjikan. Itu tergantung nasib-nasiban kita aja sih ya. Jadi di sini aku akan bahas tentang kedua aplikasi tersebut di bagian affiliate-nya. Untuk pendaftarannya teman-teman udah bisa lihat ke video aku yang udah lama banget sebenarnya aku upload, teman-teman bisa cek aja. Oke, di sini aku akan bahas dua-duanya sekaligus ya, karena kalau misalnya sendiri-sendiri kayaknya aku bakal ini sih merambat-merambat gitu. Jadi aku langsung bahas aja dua-duanya. Mungkin nanti yang pertama Shopee, nanti yang kedua TikTok. Yang pertama adalah produk yang bisa menghasilkan komisi. Untuk di Shopee, produk yang bisa menghasilkan komisi adalah produk yang berasal dari toko yang udah ada lambangnya Star, Star Plus, ataupun Mall. Jadi hanya dari ketiga toko tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli di toko ataupun di link kalian, tetapi ternyata bukan beli dari link yang kalian share, ataupun dia beli dari toko yang nggak ada Star, Star Plus, ataupun Mall-nya, kalian itu nggak akan mendapatkan komisi. Komisi yang akan tampil di laporan adalah Rp0. Kalau di TikTok sendiri, semua produk itu bisa menghasilkan komisi. Jadi kalau misalnya kalian join TikTok Affiliate, ya enaknya mungkin kita apapun barangnya pasti ada komisinya walaupun itu sangat kecil ya. Yang kedua, perbedaan persenan komisi. Kalau di Shopee itu terbagi jadi dua. Jadi kalau yang followersnya lebih sedikit ataupun yang bukan influencer itu kalau nggak salah komisinya 2%, itu untuk pengguna lama, dan 10% untuk pengguna baru. Maksud dari pengguna baru adalah teman-teman bukan yang baru download Shopee ataupun baru belanja gitu, bukan. Tapi yang pertama kali belanja pakai link dari Shopee Affiliate. Jadi walaupun dia udah ratusan kali belanja, tapi kalau sama sekali belum pernah belanja di link affiliate, maka itu namanya pengguna baru. Sedangkan kalau influencer di Shopee itu komisinya 3%. Bahkan ada yang influencer yang sepertinya kayak kayak diprioritaskan gitu ya. Maksudnya udah termasuk rekomen banget dari Shopee, itu bisa mendapatkan 5% dari pengguna baru. Maksudnya 5% dari pengguna lama. Sedangkan kalau untuk pengguna barunya semuanya sama ya, antara yang bukan influencer ataupun influencer itu sama. Untuk pengguna baru dapatnya 10%. Dan komisi di Shopee itu ada batasannya. Jadi maksimal dari satu checkout itu 10.000. Jadi kalau misalnya ada yang checkout HP di link yang kalian sebar, itu kan pasti komisinya lebih ya dari 10.000, misalnya komisi dapat 50.000. Tetapi yang cair ataupun yang kalian dapatkan itu cuma 10.000. Jadi itu tadi namanya batas maksimal. Sedangkan kalau teman-teman menjumpai ada yang enggak, waktu itu aku dapat komisinya dapat 23.000 tuh, enggak cuma 10.000. Pasti itu terbagi dari dua komisi. Satu adalah komisi dari Shopee, yang kedua adalah komisi dari brand. Jadi kalau kalian buka di laporan Shopee Affiliate itu ada kayak penawaran brand gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada penawaran brand itu pasti komisi itu ada dua. Maksudnya dia itu ngasih kayak bonus lah ya istilahnya. Jadi dari Shopee itu kan udah ketetapan kalau ada yang beli pasti dapat komisi misalnya. Nah, kalau dari brand, kalau kita bisa mempromosikan dan ternyata ada yang check out, maka brand itu tadi memberikan komisi bonus. Makanya komisi bisa lebih dari 10.000. Tapi tetap kalau komisi dari Shopee sendiri batas maksimalnya 10.000, sedangkan yang dari brand tidak ada batas maksimal. Nah, untuk TikTok sendiri itu adalah ketetapan toko. Kalau setahu aku dan sepaham aku itu ketetapan toko. Jadi setiap toko ataupun setiap produk itu komisinya berbeda-beda. Jadi misalnya ada satu barang ya, misalnya di sini ada satu HP. Kalau di toko A itu komisinya 10%, sedangkan di toko B komisinya cuma 5%. Ya, itu memang beda-beda sih ya. Jadi tergantung kitanya aja mau ngambil komisi yang besar atau yang kecil. Ada juga toko yang menetapkan komisi sampai 20%. Dan kalau di TikTok itu tanpa batas maksimal. Jadi kalau misalnya ada yang order HP nih ya, komisinya 50.000, ya udah kalian dapetin 50.000 tanpa potongan sama sekali. Yang ketiga, sampel gratis.
Kalau di Shopee untuk saat ini belum ada sih ya. Semoga aja nanti Shopee mengadakan ya, kayak dikasih sampel gratis itu kan lumayan. Nah, kalau di TikTok itu ada ya, ada pengajuan sampel gratis. Tetapi pengajuan sampel gratis itu ada maksimalnya. Tapi maksud maksimalnya di sini bukan kalau udah segitu udah, bukan gitu. Tapi maksimal ada 5 kali sekaligus. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman udah mengajukan 5 sampel gratis sekaligus, abis itu teman-teman belum bisa mengajukan lagi. Kecuali salah satu dari 5 sampel tersebut udah selesai, ataupun misalnya satu ditolak ya. Jadi teman-teman masih punya kesempatan satu lagi untuk minta 5 sekaligus. Kalau kelimanya itu udah selesai semua, ya teman-teman masih bisa minta sampai nggak ada batasan sih kayaknya. Yang penting kalau permintaan sekaligus itu maksimal 5. Yang keempat, pencairan komisi. Jadi kalau di Shopee itu komisi itu dikumpulin dulu ya. Jadi biasanya ada laporan yang kayak gini. Nah, itu untuk laporan yang paling atas itu adalah komisi yang udah cair di bulan ini ya. Jadi dia setiap awal bulan nanti bakal ganti jadi 0. Pokoknya dari tanggal 1 dia berubah 0 lagi. Nah, kalau komisi yang di bawah ini itu perolehan selama seminggu. Tapi itu belum cair, itu hanyalah perkiraan selama seminggu. Jadi kalau yang udah cair keluarnya yang di kotak oranye. Nah, kalau di Shopee itu sistemnya gajian. Jadi setiap setengah bulan sekali atau 15 hari sekali dia gajian. Dan di Shopee sendiri itu ada potongannya, jadi ada pajak 5%. Ada perbedaan bagi yang udah punya NPWP dan yang belum punya NPWP. Dan kalau di Shopee itu sistemnya seperti ini. Kalau misalnya komisi yang kamu dapat selama 15 hari itu lebih dari 1 juta, maka masuk ke rekening atau transfer bank. Tapi kalau komisinya di bawah 1 juta, misalnya 990.000, itu kan masih di bawah 1 juta ya tetap. Nah, itu masuknya ke ShopeePay. Sedangkan di TikTok itu bukan sistem gajian, tapi kita tarik sendiri komisinya. Jadi bentuk laporan komisinya seperti ini. Kalau aku pantau beberapa minggu ini, menurut aku komisi yang cair itu bisa dilihat setiap jam, antara jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi biasanya kalau udah lebih dari jam 12 itu udah valid. Misalnya kemarin 1 juta. Nah, ternyata besok berubah jadi 2 juta. Nah, berarti satu hari itu komisinya nambah 1 juta. Ataupun komisi yang nambah di situ adalah pesanan-pesanan yang udah selesai. Jadi kalau udah masuk di komisi yang seperti ini, yang udah ada di bawahnya tulisan tarik, ini udah bisa ditarik kapanpun. Dan sama aja ketika kita mau tarik komisi tetap ada potongannya ya. Jadi kalau di TikTok itu aku nggak paham sih ini berapa persen ya. Pokoknya waktu itu aku pernah tarik 1 juta ya. Itu kalau 1 juta, dari 1 juta itu potongannya 12.500. Jadi misalnya aku tarik 1 juta ya, potongannya 12.500. Ya udah tinggal dihitung aja sisa dari 1 juta dikurang 12.500 itu berapa gitu. Yang kelima adalah laporan harian. Nah, kalau di Shopee penghasilan hariannya itu laporannya, kalau aku ingat-ingat setiap jam 11 ya, pokoknya mulai dari jam 11 sampai jam 12 itu ada di laporan yang ini nih ya. Jadi nanti ada di laporan konversi. Laporan konversi adalah laporan banyaknya orang yang check out dan barangnya apa aja itu kelihatan di situ ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Nanti kelihatan tuh ya belinya barang apa aja dan komisinya kira-kira berapa. Ini adalah laporan hari kemarin. Jadi misalnya sekarang hari Senin, ini berarti laporan hari Minggu. Untuk laporan penghasilan selama 1 hari kemarin bisa lihat di sini. Nah, jadi kelihatan ya di sini udah ada grafiknya. Kita kemarin turun, naik, turun gitu ya. Komisinya kelihatan dari situ dan pokoknya nih kelihatan ya berapa orang yang klik linknya, berapa orang yang check out dan penghasilannya berapa itu kelihatan. Kalau di TikTok itu penghasilan rangkumannya harian, maksudnya bukan hari kemarin tapi hari sekarang. Jadi bentuknya seperti ini kalau di TikTok. Nah, jadi kalau di sini ada tulisan pendapatan, ini bukan pendapatan kita ya. Ini waktu aku pertama kali juga bikin salvo kayak, wah kok cepet banget dapat 1 juta gitu ya. Kalau pendapatan ini adalah pendapatan dari toko-toko yang di check out. Jadi kalau misalnya harga botol ini, botolnya di belakang aku 50.000, ya nanti tulisannya ketika ada satu orang yang check out botol, maka pendapatan 50.000. Padahal kan komisi kita misalnya cuma 10%, berarti cuma 5.000-nya aja gitu. Nah, kalau untuk lihat komisinya di sebelah sini, nah ini ya, ini langkah-langkah lihat komisinya. Dan itu tadi laporannya pokoknya harian. Jadi kalau misalnya hari ini kita lihat ya, sekarang misal jam 10. Nah, jam 10 ini tadi ada yang check out botol 2. Nah, nanti ketika kita lihat, ya yang tadi check out langsung kelihatan. Nih, pendapatan harian hari ini botol keluar segini. Nah, ini laporannya kira-kira seperti ini.
Jadi kelihatan di situ berapa orang yang beli hari ini, dan kalau komisinya tidak disebutkan totalnya berapa. Jadi kalau kita pengen tahu sehari ini kita dapat komisi berapa, ya kita hitung sendiri aja, tinggal dikaliin aja gitu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, beberapa perbedaan antara Shopee Affiliate dengan TikTok Affiliate. Kalau menurut aku, dua-duanya tetap sama-sama menguntungkan lah ya. Dan menurut aku itu, alhamdulillah lah pokoknya. Pokoknya buat teman-teman yang belum terjun ke Shopee Affiliate ataupun ke TikTok Affiliate, ya terserah kalau teman-teman mau milih, udahlah ke TikTok aja yang komisinya nggak ada batas, atau ke Shopee aja lah aku pengen nabung, nanti kalau di TikTok uangnya pengen aku tarik terus, ya itu terserah kalian. Yang jelas dua-duanya sama-sama menguntungkan. Ya mungkin itulah perbedaannya kalau teman-teman sama sekali belum join dan masih bingung kira-kira mau join yang mana dulu, itu terserah teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, ataupun kalau misalnya nggak aku balas bisa DM aku juga ya di sini. Dan thank you buat waktunya udah stay tune sampai akhir. Aku pamit, bye-bye.